Oke ibu-ibu, nah ada galer belum ini ibu-ibu? Adik. Nah ada galer ya? Iya. Di sini jumlah anggota kita 20 orang. Absennya sudah diisi ibu-ibu? Sudah ya sama belum? Belum absen? Sudah semua? Ya. Oke, absennya dikumpul ke depan ya ibu ya. Iya. Oke ibu-ibu, kalau semuanya sudah hadir, acara kita buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ibu-ibu, masih semangat? Semangat. Nah, jadi pagi-pagi tadi begawe apa di rumah ibu? Ya, begawe. Mantap ibu ya, mantap. Jadi balik mantap. Oke ibu-ibu, jangan. Jadi ibu-ibu, hari ini kita belajar masalah nih ibu, judulnya ibu, pelatihan pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha ibu-ibu ya. Jadi itu biasanya kita itu hobi menyingkat-nyingkat, kita disingkat. Jadi modul kita hari ini PKPU ibu-ibu ya, mudah diingat PKPU. Kepanjangannya apa ibu-ibu kepanjangannya ini? Pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Nah ini bu, biasanya bu disebut modul ekonomi. Iya, modul ekonomi bu, karena kita berkaitan dengan duit hari-hari ini bu ya. Kita bahas duit. Nah dalam modul ekonomi ini ada 3 bu kita bahas ya. Yang pertama itu masalah menyusun anggaran keluarga. Kemudian ibu-ibu yang keduanya nanti cermat menabung dan berhutang. Kembali bu, cermat berhutang dan menabung. Yang ketiganya kita akan belajar masalah perencanaan usaha ya ibu-ibu ya. Nah tapi kita hari ini fokus ke satu materi dulu bu, jangan kita bahas semua bu ya. Jadi kita bahas hari ini ibu-ibu masalah menyusun anggaran keluarga. Nah ibu-ibu, saya tanya ibu-ibu ya, biasanya ibu-ibu ini lebih paham masalah duit bu ya. Jadi kami di sini bu sebenarnya pendamping ini bukan menggurui bu, bukan ngajari bu ya. Cuman kita di sini sama-sama belajar, berbagi ilmu. Karena kalau masalah pengalaman tentu ini ibu-ibu pasti ini lebih pandai nih masalah ngatur uangnya bu ya. Insyaallah. Karena duit-duit itu biasanya ibu-ibu lah, kalau di pasar biasanya ibu-ibu itu pintar sekali itu mencari harga yang lebih murah kan bu. Ya kalau bapak-bapak biasanya itu kalau ketemu satu tempat berjualan sudah dibeli sudah ya. Kalau ibu-ibu itu biasanya mencari yang murah, tawar menawar itu tahan alot sekali itu ibu-ibu biasanya. Ya oke ibu-ibu ya, hari ini kita akan belajar masalah perencanaan keuangan keluarga. Oke ibu-ibu, tujuan sesi belajar hari ini bu, bahwa kita bisa membedakan, menganalisis, membedakan dari mana sumber-sumber pendapatan kita. Kita itu dapat duit itu dari mana ibu-ibu ya, sumbernya dari mana. Kemudian kita belanjakan untuk apa saja ibu-ibu yang terdapat ibu ya. Nah jadi ibu-ibu, sebelumnya bu saya tanya dulu ibu-ibu, biasanya ibu-ibu ini ada nggak masalah keuangan dalam kehidupan sehari-hari ibu? Ada ya? Nah iya ibu, jadi dari ibu biasanya ada bu ya. Iya bagus. Memang bu, setiap manusia itu biasanya pasti ada masalah keuangan ya. Apalagi memang kita di PKH ini bu rata-rata ini dari keluarga prasejahtera semua bu ya. Jadi penghasilan pas-pasan, sementara pengeluaran kita sangat banyak bu. Jadi bagaimana cara kita mengatasi masalah keuangan itu banyak bu. Ada yang berutang bu ya. Ya. Ada yang nyongkel tabungan ada bu ya. Ada yang celengan ayam itu dipecah ke bu ya, diambil duitnya untuk belanja. Kepepet. Boleh itu bu, memang tujuan menabung untuk seperti itu bu ya. Nah jadi sebenarnya ibu kita itu kalau di dalam pelajaran ini bu ya,
kita harus membedakan antara pendapatan kita dengan pengeluaran kita. Jangan sampai istilah orang zaman dulu itu besar pasak daripada tiang. Apa maksudnya? Ada yang tahu ibu besar pasak daripada tiang? Besar pengeluaran daripada pendapatan. Ya, ini maka sekali beri tepuk mantul untuk ibu sini. Mantul, 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 mantul. Nah, jadi ibu-ibu, tadi kita jangan sampai besar pengeluaran daripada pendapatan. Makanya hari ini kita akan belajar menyusun anggaran keluarga, ya. Nah, bagaimana agar uang kita itu sedikit tapi cukup ya ibu-ibu ya? Coba ibu-ibu, ada yang bisa ngasih solusi tidak ibu-ibu? Bagaimana supaya uang kita itu dikit tapi bisa cukup? Nah, bagaimana kira-kira ibu-ibu? Hemat. Jadi bagaimana tadi ibu? Harus Hemat dong. hemat. Ya benar bu, harus hemat sebenarnya ibu ya. Tapi untuk hemat itu ibu kita harus memiliki langkah-langkah kan? Benar ibu ya, harus memiliki langkah-langkah. Misalnya kita itu harus tahu barang apa saja yang harus kita beli kan ibu kan? Kemudian barang apa saja yang tidak boleh kita beli. Seperti itu artinya seperti itu kan ibu? Itu namanya hemat. Nah jadi bu di dalam belanja itu kita harus membedakan bu. Ada yang namanya kebutuhan, ada yang namanya keinginan, ya Bu ya. Ada yang namanya kebutuhan, ada yang namanya keinginan. Apa saja yang termasuk dalam kebutuhan, apa saja yang masuk dalam keinginan. Nah, coba misalnya saya kasih contoh satu yang termasuk kebutuhan itu misalnya membeli beras. Ya kan? Karena kalau kita tidak beli beras, kita tidak bisa makan, bisa mati kita Bu ya. Itu namanya kebutuhan. Kalau contoh keinginan itu misalnya saya beritahu contoh satu misalnya membeli baju baru di saat kita lagi butuh uang misalnya ya, membeli baju baru setiap minggu misalnya setiap bulan nak beli baju baru setiap bulan setiap bulan nak beli sepatu baru misalnya itu termasuk sebagai keinginan. Nah coba ibu Nisa ya, coba ibu Nisa misalnya ibu Nisa coba kasih contoh satu ibu Nisa apa contoh kebutuhan misalnya. Oh beli sayur bu ya, ya itu sayur itu betul bu beli sayur itu. Jadi kalau kita cuma ada beras baik ada sayur makanya tak lemak bu ya. Gizinya kurang gizi juga nanti kalau tak beli sayur. Apalagi contoh kebutuhan misalnya ya ibu Jamila coba lauk pauk. Nah, ada selain itu apalagi ibu yang masuk contoh kebutuhan dalam kehidupan kita selain makan selain itu lauk apa saja ibu menurut ibu kira-kira? Pakaian ya ada lagi misalnya contoh. Ya banyak bu sebenarnya kebutuhan gitu ya. Kalau yang contoh keinginan siapa yang bisa mesti contoh keinginan? HP baru. Beli HP baru. Ada ibu yang lain, ibu Cika ya. Ibu Cika apa bu contoh keinginan bu saya? Laptop. Beli laptop. Ya. Ya, jadi ibu kita benar sekali yang ibu jawab yang dikatakan ibu-ibu tadi semuanya sepakat ya yang namanya kebutuhan ada namanya keinginan gitu ya. Jadi bu untuk menyusun anggaran kita harus membedakan yang namanya kebutuhan yang mana namanya keinginan. Kalau kebutuhan itu ibu kalau kita tidak beli itu hidup kita jadi terganggu ibu itu namanya kebutuhan. Tapi kalau keinginan tuh kita tidak beli tidak apa-apa. Ya masih pacak hidup walaupun tidak beli itu namanya keinginan ya. Nah jadi kalau kita tahu yang mana kebutuhan mana keinginan kira-kira yang mana yang harus kita dahulukan ibu? Apa membeli kebutuhan apa membeli keinginan? Kebutuhan. Ya kita tepuk tangan dulu untuk Ibu Ita. Jangan perlu sekali Bu ya. Jadi kita harus mendahulukan kebutuhan daripada keinginan benar. Nah, jadi kalau sudah tahu mana kebutuhan mana keinginan baru kita bisa menyusun anggaran. Jadi dalam menyusun anggaran ini ibu-ibu yang pertama kita harus mencatat dulu ibu-ibu ya. Mencatat
dari mana saja sumber pendapatan. Misalnya kalau kita di sini Bu, rata-rata pendapatannya dari apa Bu? Jual getah Bu ya, timbang karet Bu ya. Ya. Nah jadi kita tulis sumber pendapatan 1 nimbang karet gitu ya. Nah selain nimbang karet Bu, misalnya ada lagi tidak Bu sumber-sumber pendapatan lain misalnya selain nimbang karet? Nah dari berjualan ya tak? Apalagi dari misalnya ambil upahan rumput, ambil upahan lebas ibu ya, jadi buruh pabrik, buruh apa. Nah jadi ibu-ibu, jadi kalau kita ada sumber-sumber lain kita tulis semua sumber-sumber itu nimbang getah misalnya ibu ya, jadi karyawan, ambil upahan lebas, upahan rumput ibu ya. Catat berapa jumlah uangnya. Jadi kita itu untuk lebih mudah kita ngambil contoh bulan Juni kemarin Bu ya, bulan 6 ya. Jadi bulan 6 kita tulis karena kita bulan 6 masih ingat Bu apa saja yang jadi sumber pendapatan kan. Kita catat. Misalnya kalau di total misalnya 2 juta pendapatan. Kemudian kita buat lagi pengeluaran kita mau beli apa saja, beras misalnya, sabun, odol Ibu ya. Apalagi misalnya macam-macam kita beli, ikan, sayur, sepatu anak sekolah, buku, misalnya uang jajan anak segala macam kita tulis. Nah nanti kita pilah-pilah yang mana yang masuk kebutuhan, yang mana yang masuk keinginan. Jadi kita tulis dulu semuanya, kita tulis mana nanti yang harus kita beli, mana nanti yang harus kita tunda dulu karena termasuk suatu keinginan. Nah di sini ada contoh Ibu ya. Ini namanya Pak Rusli. Pak Rusli ini saya tegak Bu ya, tidak apa-apa ya. Pak Rusli ini kepala keluarga Bu ya. Ini istrinya Ibu Ita ini namanya. Ini anaknya, ini Dewi, ini SMP Dewi ini Bu ya. Ini ada lagi Agus ini SD Bu. Ya ini Agus apa ya? Ya. Ini yang wanita ini namanya Ita. Nah, jadi keluarga Pak Agus ini ada 3 orang anak SMP, anak SD dan anak balita. Cuma Pak Agus ini keluarga yang prasejahtera ini dapat PKH Bu ya. Jadi kalau kita itu sekali setiap tahapnya Pak Agus ini Ibu Lili ini menerima PKH itu sekitar 1.350.000 Ibu ya, berdasarkan komponennya ya. Nah jadi di sini ada contoh pendapatan dan pengeluaran keluarga Pak Agus Bu. Nah ini contohnya tadi Bu yang saya bilang tadi. Ini sumber pendapatan ditulis semua. Gaji Pak Rusli dengan gaji Ibu Lili. Kalau di total di sini jumlahnya 660.000 Ibu ya. Kemudian pengeluarannya ada uang jajan Dewi, uang jajan Agus, susu Ita, tabungan Dewi, tabungan Agus, tas baru Agus, masak, listrik, pulsa, apa ini namanya perlengkapan mandi, bayar utang, arisan dan arisan PKK. Ini yang masuk pengeluaran dari keluarga Ibu Lili. Jadi setelah ditotalnya pengeluarannya ini berjumlah 840.000. Artinya dia ini besar pengeluaran daripada pendapatan. Sehingga Ibu Lili ini tekor 180.000 setiap bulan. Nah, bagaimana cara menutupi tekor ini? Ibu Lili harus mengkoreksi lagi yang dibeli ini. Mana yang masuk kebutuhan, mana yang masuk keinginan. Jadi keinginannya ditunda dulu. Misalnya seperti membeli tas baru Agus, ditunda dulu karena Agus masih ada tas yang lama. Kemudian misalnya rokok pas Pak Rusli ini sebenarnya rokoknya jarang-jarang, tidak terlalu kecanduan, jadi bisa ditunda. Jadi setelah dibuang ini keinginan ditunda, maka penghasilannya pas dengan pengeluarannya ya. Tidak lagi besar-besar daripada tiang. Nah sekarang Ibu saya berikan waktu 10 menit untuk diskusi dengan kelompoknya. Catat apa yang masuk pengeluaran dan yang mana termasuk pendapatan. Dibuat anggaran seperti yang dicontohkan Ibu Lili ya. Oke Ibu, ini saya bagikan kertas untuk kelompok-kelompoknya ya Bu. Catat Bu. Oke. Oke Bu, sudah selesai diskusinya. Bagaimana hasil diskusinya Bu?
Ya, sudah dibuat Bu ya. Bagaimana? Coba saya periksa satu kelompok boleh? Ini dari kelompok 1 Ibu ya. Sudah dibuat sumber pendapatannya, dibuat sumber apa saja yang menjadi sumber pengeluaran Ibu ya. Nah, ini sini Bu, saya tanya Bu nih. Di sini di kelompok 1 ini dibuatnya Mana lagi bisa nyuci kamu? membayar arisan lemari. Nah, oke Bu, saya tanya Bu, kalau membayar arisan lemari ini termasuk keinginan apa kebutuhan Ibu? Keinginan. Sebenarnya bisa jadi keinginan, bisa jadi kebutuhan Bu ya. Ya. Tergantung dari keadaan. Kalau memang sebenarnya kita itu tidak ada tempat untuk menyimpan pakaian lagi, itu berarti kebutuhan. Tapi kalau memang cuma untuk berhiasan-hiasan itu termasuk keinginan Bu ya. Iya. Oke Ibu-ibu, untuk hari ini kira-kira ada yang mau ditanyakan tentang pendapatan dan pengeluaran atau tentang kebutuhan dan keinginan? Ibu Ita ya mau bertanya, silakan Ibu kalau mau bertanya Ibu. Oke, nah Ibu-ibu kalau sudah tidak ada lagi yang mau ditanyakan untuk pertemuan kita hari ini, saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.